Selamat pagi, perkenalkan saya Surya Agnes Pandie dengan NIM 2423752072 dan teman Saya Maria Yasmin Pada dengan NIM 2423375260. Kami dari kelas 3B Akuntansi Sektor Publik. Pada video ini kami akan menyampaikan opini akademik mengenai dana desa, maraknya kasus korupsi di tingkat desa, serta peran akuntansi desa di tengah munculnya koperasi merah putih. Dana desa pada awalnya dirancang sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kemandirian ekonomi desa. Namun dalam praktiknya, dana desa justru sering dikaitkan dengan meningkatnya kasus penyalahgunaan keuangan oleh aparat desa. Kondisi ini kemudian memunculkan wacana publik mengenai penghapusan dana desa, sekaligus mendorong lahirnya alternatif pengelolaan ekonomi desa seperti koperasi merah putih. Dana desa merupakan kebijakan strategi pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan desa, pembangunan dengan kewenangan mengelola keuangan secara mandiri. Sejak diberlakukan, alokasi dana desa terus meningkatkan setiap tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai laporan menunjukkan meningkatnya kasus korupsi dana desa yang melibatkan aparat desa. Penyimpangan tersebut meliputi markup anggaran proyek fiktif serta penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan pribadi. Kondisi ini memunculkan wacana di ruang publik mengenai penghapusan dana sebagai langkah untuk menekankan praktik korupsi di tingkat desa. Permasalahan ini menjadi menarik untuk dikaji karena tidak hanya berkaitan dengan kebijakan publik, tetapi juga erat hubungannya dengan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa. Dana desa dan masalah akuntabilitas. Secara konseptual, dana desa bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan desa melalui pendanaan yang dikelola langsung oleh pemerintah desa dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa serta memperkuat perekonomian masyarakat desa. Namun, kegagalan dalam mencapai tujuan tersebut seringkali bukan disebabkan oleh kebijakan dana desa itu sendiri, melainkan oleh lemahnya akuntabilitas dalam mengelola dana desa sehingga mengalami permasalahan, khususnya pada aspek akuntabilitas dan transparansi. Beberapa permasalahan yang sering muncul di antara lain, yang pertama, perencanaan kegiatan yang tidak berbasis kebutuhan real masyarakat. Yang kedua, pencatatan transaksi yang tidak tertib dan lemahnya sistem pengelolaan keuangan desa. Yang ketiga, pelaporan keuangan yang terlambat atau tidak sesuai kondisi sebenarnya. Yang keempat, lemahnya pengawasan internal di tingkat desa. Yang kelima, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia aparatur desa di bidang akuntansi dan keuangan turut memperbesar risiko terjadinya kesalahan pencatatan dan penyimpangan. Kondisi ini tersebut membuka celah terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk markup, anggaran, pengadaan fiktif, maupun penyalahgunaan kas desa. Keterkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal. Masalah korupsi dana desa pada dasarnya mencerminkan rendahnya transparansi dan akuntabilitas ketika masyarakat tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi keuangan desa, maka fungsi kontrol sosial menjadi lemah. Selain itu, pengendalian internal desa seringkali belum berjalan secara efektif. Pemisahan tugas, dokumentasi transaksi, dan pemeriksaan internal masih bersifat formalitas. Akibatnya, kesalahan maupun kecurangan tidak terdeteksi sejak dini. Peran akuntansi desa, dalam konteks ini akuntansi memiliki peran yang sangat krusial. Akuntansi desa tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya. Penerapan pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik dapat menyajikan informasi keuangan yang jelas dan dapat dipahami
mempermudah proses pengawasan, mengurangi peluang manipulasi data, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Contoh solusi akuntansi sederhana yang dapat diterapkan diantaranya, yang pertama, pencatatan transaksi secara rutin dan kronologis. Yang kedua, penyimpanan bukti transaksi secara lengkap. Yang ketiga, penyusunan laporan keuangan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Yang keempat, publikasi ringkasan laporan keuangan melalui papan informasi desa. Langkah-langkah sederhana tersebut sudah dapat mempersempit ruang terjadinya korupsi. Dana desa seharusnya tidak dihapus, melainkan perlu diperbaiki sistem pengelolaan keuangan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif melalui koperasi desa. Menghapus dana desa justru berpotensi menghambat pembangunan desa dan memperlebar kesenjangan antar wilayah. Sinergi antara dana desa dan koperasi yang dikelola dengan sistem akuntansi yang baik dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana, memperkuat perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perbaikan yang lebih mendesak adalah: yang pertama, penguatan sistem akuntansi desa. Yang kedua, peningkatan kapasitas aparat desa dalam pengelolaan keuangan. Yang ketiga, pengawasan yang lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Terkait koperasi merah putih, keberadaan dapat menjadi pelengkap sistem ekonomi desa, terutama dalam mendorong mandirian ekonomi masyarakat. Namun, koperasi tersebut juga harus dikelola secara transparan dan akuntabel agar tidak mengulangi permasalahan yang sama seperti dana desa. Dengan demikian, solusi utama atas maraknya korupsi di desa bukanlah penghapusan kebijakan, melainkan penguatan tata kelola dan akuntabilitas keuangan desa melalui peran akuntansi yang baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penghapusan dana desa bukan merupakan solusi yang tepat. Permasalahan utama terletak pada lemahnya sistem akuntansi, kualitas sumber daya manusia, serta pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola keuangan desa melalui penguatan akuntansi desa, peningkatan kompetensi, serta optimalisasi peran koperasi desa perlu menjadi prioritas utama dalam mencegah koperasi dan mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian kami ucapkan. Terima kasih.